أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Para alim, para asatidz yang saya muliakan dan saya hormati, yang menyertai saya dari Sambas, Ustadz Mahmudi dan Ustadz Abdul Mudi, juga para asatidz yang dari sini, Masjid Raya Taqwa Pamangkah, tidak lupa Ibu Jaman yang juga hadir dari tadi di acara kita ini, jajaran pengurus DKM Masjid At-Taqwa Pamangkah yang saya hormati, para tokoh masyarakat, para sepuh, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pertama kali pada malam ini saya dapat bersilaturahmi dengan saudara-saudara masyarakat Pemangkah dan sekitarnya, karena yang hadir pada malam ini juga ada yang dari luar Pemangkah. Mudah-mudahan perjumpaan ini membawa keberkahan yang melimpah ruah bagi kita, khususnya umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Pemangkah dan sekitarnya. Dan mudah-mudahan ini menjadi pertanda besok kita berkumpul lagi di akhirat bersama baginda Rasulullah SAW. Amin Allahumma. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, Tabligh Akbar pada malam ini membawa tema atau topik tentang pemantapan akidah Ahlus Sunnah wal. Mengapa begitu? Kita ini perlu diadakan pemantapan akidah Ahlus Sunnah. Karena yang pertama kali yang perlu kita tahu dan sudah sama-sama tahu, Islam itu pertama kali disebarkan kepada bangsa kita adalah Islam Ahlus Sunnah wal. Guru-guru kita dulu yang menyebarkan Islam sejak Kesultanan Sambas, juga Kesultanan Pontianak, Kesultanan Brunei, kemudian Kesultanan Johor, kemudian barat lagi Kesultanan Thailand itu ya, Jampang, Kesultanan Jampang, itu semuanya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam fikih para pendahulu kita mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, dan orang-orangnya pengikut atau penggemar tarekat Sufi. Itu dari dulu, mulai dari para ulama dulu yang menyebarkan Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita yakin. Nah, kemudian belakangan ini ada orang-orang baru belajar dan belum tamat belajar. Orang yang baru ini suka menyalahkan orang, membid'ahkan orang, mensyirikkan, mengkafirkan orang, dan mengaku Ahlus Sunnah wal. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak saudara-saudara kita
keyakinannya goyah, ragu-ragu, jangan-jangan ajaran kita ini lemah karena kata Ustadz ini kok tidak benar. Dia bawa dalil dari Al-Quran dan hadis yang baru-baru ini. Nah, dari sini karena banyak umat Islam ini agak goyah akidahnya, perlu pemantapan lagi agar akidahnya dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah mantap lagi, tidak goyah lagi. Dan kita harus tahu bahwa ustadz-ustadz baru yang disebut dengan Wahabi atau Salafi itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para guru-guru kita, ulama-ulama kita di dalam kitab-kitab tafsir, dalam kitab akidah, dalam kitab fikih yang semasa dengan pendiri Wahabi menganggap Wahabi ini bagian dari golongan Khawarij, kelompok separatis, kelompok pembangkang, kelompok pemberontak, dan akidahnya sudah barang tentu sesat dan menyesatkan. Meskipun mereka mengaku pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi itu Ahlus Sunnah wal Jamaah palsu. Ahlus Sunnah wal Jamaah abal-abal. Ahlus Sunnah wal Jamaah KW-KW. Kita ini yang mewarisi ajaran Islam dari para leluhur kita, ini adalah jelas akidah Ahlus Sunnah yang ori, yang ini kita harus tahu. Dan ini saudara yang menyebabkan mengapa umat Islam ini menjadi ragu-ragu dengan akidahnya setelah diserang oleh orang-orang Wahabi. Karena Wahabi ini membawa propaganda. Apa propagandanya? Propaganda mereka selalu bilang kembali pada Al-Quran dan ngajak kembali. Mengapa mereka ngajak kembali? Karena mereka keluar dari Al-Quran hadis. Makanya ngajak kembali dan gak pernah sampai saudara, karena mereka salah jalan. Kita yang mewarisi agama dari para leluhur kita ini yang memang berada di dalam wilayah Al-Quran dan hadis. Saudara, kalau ada Ustadz Wahabi bilang kembali pada Al-Quran dan hadis, gak usah didengar. Itu hanya propaganda. Mengapa propaganda? Kalau kita teliti, mereka bilang kembali kepada Al-Quran, itu bukan kepada Al-Quran mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Gak semuanya. Itu kembali pada sebagian Al-Quran dan sesuai dengan penafsiran mereka, tidak sesuai dengan penafsiran para ulama dulu Wahabi. Contohnya bagaimana? Wahabi ini kalau menyampaikan dalil Al-Quran, selalu yang dijadikan dalil potongan ayat 3 surah Al-Maidah, yaitu ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Selalu pakai dalil itu. Ada umat Islam merayakan Maulid, nanti mereka teriak-teriak, jangan bikin Maulid. Mengapa? Ini bid'ah, ini haram, gak boleh. Mana dalilnya? Ketika ditanya dalilnya, coba pada masa Rasulullah ada nggak Maulid? Gak ada kan? Dan kalau memang ada, siapa yang diundang pada masa Rasulullah ustadznya untuk ceramah? Kan gak ada. Dan agama sudah sempurna, gak perlu ditambah-tambah kata mereka. Kalau gak percaya agama sempurna haram, dosa, kafir. Dalilnya mana? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agama. Nanti ada orang bikin tahlil, mereka ngomong lagi haram tahlil. Mengapa? Rasulullah gak pernah
seperti kunci Inggris. Saudara tahu kunci Inggris? Bengkel itu ya, kalau bautnya besar dibesar, nanti kalau kecil dikecilkan. Lo kok dalil kayak kunci Inggris begitu? Saya ceramah di depan mereka di Solo. Saya bilang, ya memang agama sudah sempurna, cuma otak kamu yang belum sempurna. Karena kamu gak paham maksudnya agama sempurna. Yang dimaksud agama ini sempurna, kata para ulama, dalil-dalilnya sempurna. Dalilnya sempurna maksudnya bukan berarti gak ada bid'ah hasanah seperti yang kamu katakan. Karena orang yang mengadakan tahlil, mengadakan maulid, itu dasarnya Al-Quran hadis semua, cuma kamu tidak paham. Ini salafi paham. Ini propaganda kembali pada Quran. Saya pernah ya, Wahabi ini suka mentahrif, mendistorsi pengertian Al-Quran. Tahun 2009 diundang dialog dengan Wahabi di Denpasar. Mana Denpasar? Di Bali. Saya gak tahu mau dialog soal apa. Begitu duduk di forum di masjid, namanya Masjid Al-Mujahidin, kata si Wahabi itu, Pak Kiai, orang Ahlus Sunnah yang ada di Jawa yang bikin tahlilan itu dosa, haram. Mengapa? Tahlilan itu dilarang. Saya tanya sama dia, siapa yang melarang tahlilan? Al-Quran. Saya ini belajar tafsir sama guru saya sampai selesai bolak-balik. Gak ada penafsiran yang melarang tahlil, apalagi ayat Al-Qurannya. Kamu dapat ayat dari mana melarang tahlil? Kata dia ada dalam surah Tabarak. Dalam surah Al-Qur'an ada ayat Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling bagus amalnya. Nah, tekanan dari ayat ini, spirit dari ayat ini, kita itu bagus-bagusan amal. Yang paling bagus amalnya. Orang yang tahlil itu maunya banyak-banyak zikir, itu gak bagus katanya. Jadi kalau zikir banyak gak bagus. Saya bilang sama dia, lo kok bisa bagus ini dibenturkan dengan banyak? Mestinya kalau bagus, baik, benturannya kan dengan jelek. Kalau banyak, benturannya dengan sedikit. Ayat itu tekanannya, kita ini melakukan amal-amal yang baik, berarti menjauhi amal yang jelek. Bukan amal yang banyak. Kalau zikir itu semakin banyak, menurut kamu gak bagus, tapi menurut Al-Quran malah bagus. Karena dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsiran. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya. Al-Quran nyuruh zikir banyak, kata kamu zikir banyak tak bagus. Kamu pemahamannya dari mana? Diam. Nah, orang-orang Wahabi model-model gitu, saudara, cara berpikirnya. Mereka bilang kembali pada Al-Quran, tapi gak ngerti pada Al-Quran. Mereka gak ngerti pada Al-Quran. Yang ngerti ya guru-guru kita dulu. Syekh Ahmad Khatib Sambas. Yang di Sambas ada siapa ya? Syekh Muhammad Basuni Imron itu alim itu. Dan orang-orang seperti beliau yang ngerti. Yang ustadz yang KW-KW itu gak ngerti. Cuma omongannya kembali pada Al-Qur'an. Ini contoh. Lalu mereka ini juga bilang kembali pada hadis. Itu propaganda juga. Mengapa? Karena yang dimaksud kembali kepada hadis, menurut Salafi Wahabi, ini bukan kembali kepada kitab-kitab hadis semuanya seperti yang dipahami oleh para ulama.
semua bid'ah adalah sesat. Ada orang bikin maulid haram ini. Mengapa haram? Dulu Rasulullah tak pernah bikin maulid. Kalau Rasulullah tak pernah berarti barang baru. Kalau baru berarti bid'ah. Bid'ah berarti sesat, sesat masuk neraka. Dalilnya kullu bid'atin dhalalah. Nanti ada orang bikin tahlil haram ini. Rasulullah tak ada bikin tahlil. Kalau tak ada berarti barang baru. Kalau baru berarti bid'ah. Kalau bid'ah berarti sesat. Dalilnya kullu bid'atin, semuanya kullu bid'atin. Gak ada lagi. Tahun 2011 saya dialog dengan mereka di Balikpapan, Kalimantan Timur. Saya menjelaskan dalil-dalil bid'ah hasanah, bahwa bid'ah itu ada yang baik, dasarnya ayat Al-Quran dan hadis jumlahnya ratusan. Si Wahabi itu yang bilang gak ada bid'ah hasanah, dalilnya cuma satu, kullu bid'atin, dan itu pun pemahamannya tidak mengikuti pemahaman para ulama ahli hadis. Saya tanya sama dia, kamu ini ikut mazhab apa? Kalau kami ini ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhabnya Syafi'i. Kamu mazhabnya apa? Kata dia, Kiai, kami ini pengikut ahli hadis. Loh, pengikut ahli hadis kok hadisnya cuma satu? Kok lebih banyak saya hadisnya? Kamu cuma satu. Berarti kamu bukan pengikut ahli hadis. Kamu ini pengikut ahli hadas. Dan itu hadas akbar. Kata mereka, Pak Kiai jangan ngijek katanya. Saya gak ngijek, betulan ini. Kalau kamu gak ngijek tapi mengkafirkan, lebih parah kamu ini. Saya bilang begitu. Ini Wahabi saudara. Mereka bilang tak ada hadis, ya mereka gak tahu. Mana mereka hadisnya cuma kullu bid'atin. Memang gak ada lagi. Ya gak ada. Kalau mau belajar semuanya ada. Amalan-amalan yang kita warisi dari guru-guru kita dulu, dari ulama-ulama kita dulu ada dalilnya. Jangan dibilang gak ada dalilnya. Apa yang gak ada dalilnya? Tahun 2018 saya diundang tabligh akbar di Kecamatan Bernun, Kabupaten Pidi di Aceh. Di Aceh itu saudara, kalau tabligh akbar ceramah biasanya bukan di masjid, di halaman. Dan mereka minta ceramahnya biasanya minta 3 jam. Pak Kiai, orang-orang minta Pak Kiai minimal 3 jam. Nanti tanya jawab gak lama-lama, 1 jam aja. Jadi mulai jam 9 saya lihat jam terus. Wah, baru jam 10. Nanti jam 11 1 jam lagi. Karena acaranya lama, di meja di depan saya ini minumannya banyak macam. Ada yang warna kuning, merah, hitam, macam-macam warnanya saudara. Kalau ini cuma satu warnanya karena gak lama ini. Ya gak apa-apa lah, menyesuaikan diri. Dan itu pada waktu itu sound systemnya menghadap kampung sebelah. Besar sekali. Saya tanya sama mereka, ini kok menghadap ke sana? Pak Kiai, itu kampung Wahabi. Kita ini undang Pak Kiai untuk mereka. Apa mereka mendengarkan? Dijamin mereka gak bisa tidur Pak Kiai. Ini sound systemnya paling besar. Tanya, kamu mau tanya apa? Ini tanya jawab. Kata mereka, Pak Kiai, kata orang Wahabi tahlilan itu gak ada dalilnya. Saya tanya sama dia, yang dimaksud tahlilan gak ada dalilnya, itu tahlilan yang berupa bacaan-bacaan itu atau hidangan makanan setelah tahlilan. Yang mana katanya yang gak ada? Katanya gak ada semua. Loh, kok
bisa gak ada semua? Dia sudah belajar dalil apa belum? Dia yang ngomong begitu apa? Dosen Pak Kiai. Itu dosen pertanian apa dosen syariah? Gak jelas. Pokoknya sekarang ini pokoknya ada gelarnya insinyur doktor, padahal doktornya pertanian, ngurus agama. Ya gak nyambung. Amalan kita ini ada dalilnya semua. Misalnya tahlilan, karena ini diserang terus sama Wahabi. Perlu kita bicarakan. Kalau yang dimaksud tahlilan itu bacaan zikir untuk menolong orang mati, itu dalilnya banyak. Karena tahlilan ini kan kita baca-baca zikir, pahalanya untuk menolong orang meninggal. Pertanyaannya, siapa yang pertama kali baca zikir untuk orang mati? Yang pertama kali baca zikir untuk orang mati bukan kiai dari Jawa, bukan buya dari Sumatera Barat, bukan abu dari Aceh, bukan tuan guru dari Sulawesi, bukan ustadz atau syekh dari Sambas. Tapi siapa yang pertama kali baca zikir untuk orang mati adalah baginda Rasulullah, saudara, yang pertama kali baca zikir untuk orang mati. Dan hadisnya banyak, hadisnya sahih. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Al-Hakim At-Tirmidzi, riwayat Al-Baihaqi dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Jabir berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman ila Sa'd bin Mu'adz hina tuwfi. Kami pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari menuju kediaman sahabat Sa'd bin Mu'adz pada saat ia meninggal dunia. Ada sahabat meninggal, lalu Rasulullah bersama para sahabat ramai-ramai pergi takziah. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma dufina wa suwiya alaihi turab. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolatkan jenazahnya, jenazah itu kemudian dikubur, lalu kuburnya ditutup rata dengan tanah. Jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawqa qabri. Rasulullah masih duduk-duduk di atas kuburan, gak langsung pergi. Apa yang beliau lakukan? Faqal subhanallahi tawilan. Lalu beliau membaca subhanallah dalam waktu yang lama. Subhanallah, 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 subhanallah lama. Fasabbahna ma'ahu. Para sahabat juga baca subhanallah. Tsumma qala Allahu akbar. Lalu Rasulullah baca takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar lama. Fakabbarna ma'ahu. Para sahabat juga baca Allahu akbar. Dalam satu riwayat Rasulullah baca subhanallah la ilaha illallah. Para sahabat baca. Falamman sorofa, ketika Rasulullah berhenti baca selesai, qila lahu, sebagian sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, ma laka tusabbihu fatukabbir. Hai Rasulullah, mengapa engkau tadi baca subhanallah, baca Allahu akbar, gak langsung pergi? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, saudara, laqad tadayaqa ala hadzal 'abdi shalih qabruhu. Hamba Allah yang soleh ini tadi benar-benar dijepit oleh kuburannya. Ada orang soleh dijepit kuburan. Kira-kira yang gak soleh macam mana? Kira-kira. Hatta khasyitu Allah yufarraja'an. Aku khawatir orang ini gak dilepas oleh Allah dari jepitan kubur. Karenanya kita bacakan zikir. Hatta farrajallahu an, hingga Allah melepasnya dari jepitan. Berdasarkan hadis ini, kata para ulama, zikir yang kita baca untuk orang meninggal itu bermanfaat. Rasulullah yang mencontohkan. Dan hadis ini, saudara, kata para ulama, termasuk hadis
cuma sambil senyum-senyum. Kalau almarhum itu baik, serius. Gimana almarhum ini baik? Ya baik. Tapi kalau nggak baik, baik. Cuma senyum-senyum. Ditanya kenapa senyum? Ya kita tahulah. Sebenarnya almarhum itu gini, tapi kita nggak enak. Ini kalau bangsa kita toleransinya tinggi. Ini yang bersaksi Rasulullah, yang mensolatkan juga Rasulullah, yang mendoakan juga Rasulullah, dijepit oleh alam kubur. Ngeri. Ini tahlil. Karenanya berdasarkan hadis ini, tahlil itu yang bagus dibaca setelah pemakaman. Kita ini setelah baca talqin, baca doa, langsung tahlil di sini. Mengapa? Biar kalau dijepit gak lama-lama. Biasanya bangsa kita ini setelah pemakaman keburu pulang. Mengapa? Ada yang kerja ke kebun, ke kantor, ke pasar, kemana-mana. Tahlilnya malam hari. Kalau almarhum dikubur jam 10, tahlilnya malam hari jam 8. Berarti nunggu bantuan berapa jam? 10 jam saudara. Saudara kalau kerja di kebun terjepit nunggu bantuan 2 jam, kira-kira sebentar apa lama itu? Ini 10 jam. Tapi gak apa-apalah daripada enggak sama sekali. Artinya apa? Tahlil itu ada dasar, dan dasar tadi oleh ulama kita diimplementasikan dalam bacaan tahlil. Karenanya kita ingin ditahlilkan kalau sudah meninggal, biar tenang. Ini tahlil. Kemudian yang kedua, hidangan makanan. Kalau di sini hidangan makanan kematian namanya apa? Kalau di Jawa namanya kenduri. Sama ya? Ruahan. Ruah. Kenduri ya? Kata Wahabi gak ada dalilnya. Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi ini termasuk ahli hadis, hafal ratusan ribu hadis. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ada bab berjudul As-Sadaqah 'anil Mayyit, anjuran sedekah untuk orang mati. Jadi sedekah untuk orang mati ini bermanfaat. Dalil yang disampaikan Imam Nawawi, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu laki-laki itu bertanya, ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsaha wa lam tusi. Hai Rasulullah, sesungguhnya ibuku tiba-tiba meninggal dunia dan tidak sempat berwasiat. Mungkin meninggalnya mendadak, tapi bukan karena COVID. Karena dulu belum ada COVID. Mungkin dulu COVID namanya. Belum ada COVID. Wa uraha law takallamat tasaddaqat. Saya kira kalau ibuku ini sempat berkata-kata, pasti berwasiat untuk bersedekah. Karena ibu saya ini senang bersedekah. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Apakah ibuku dapat pahala kalau aku bersedekah untuk beliau? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab singkat tapi padat. Apa jawabannya? Na'am. Iya. Artinya apa? Ibumu dapat pahala kalau kamu bersedekah untuk ibu. Artinya apa? Sedekah untuk orang mati itu sampai. Dan kita ini saudara, kalau bersedekah dianjurkan pahalanya diniatkan untuk orang tua yang meninggal. Memang dianjurkan. Karena dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani dan Ad-Dailami, Rasulullah SAW bersabda, "Idza tasaddaqa ahadukum bi shadaqatin tatawwu'an falyaj'alha an abawayhi." Apabila salah seorang
kasihan. Dalam hati untuk almarhum almarhumah orang tua. Ada orang soleh kasihan. Ada janda miskin kasihan. Dalam hati untuk